Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syarifah Abdullah dengan NIM 8559849817 dengan prodi PGSD. Dengan dosen pembimbing Ibu Marta GS Yagian MPD. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan menaikkan pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hari ini kita bahas dari pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Maknanya, istilah pilar diartikan sebagai dasar fondasi tiangnya penyanggaan atau prinsip utama yang menjadi kekuatan dan penentuan arah berjalannya sistem pendidikan. Sebagaimana bangunan yang kokoh memerlukan pilar yang kuat agar tidak roboh, pendidikan juga memerlukan nilai-nilai prisle atau ajaran dasar yang jelas agar prosesnya terarah, bermakna, dan mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai pilar pendidikan nasional karena menjadi landasan filosofis yang mengatur hubungan antara guru, peserta didik, dan lingkungan yang tetap relevan dari masa ke masa. Tanpa pilar ini, pendidikan hanya sekedar transfer ilmu tanpa pembentukan karakter dan jiwa. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Semboyan utama yang menjadi pedoman perilaku pendidikan yaitu yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberi contoh atau teladan. Makna, seseorang pendidikan guru harus mampu menjadi teladan, panutan, dan contoh perilaku yang baik bagi muridnya. Guru bukan hanya sekedar mengajar materi, tapi juga menentukan perilaku sopan santun dan nilai yang benar. Yang kedua, ing madya mangun karsa, artinya di tengah membangun kemauan, semangat atau inisiatif. Makna sangat berada di antara peserta didik. Guru berperan sebagai pembimbing, penggerak, dan pemberi semangat. Guru tidak mendikte, melainkan membangun potensi minat dan kemauan belajar siswa agar mereka aktif, kreatif dalam mengembangkan dirinya. Yang ketiga, tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan atau dukungan. Makna di belakang guru selalu siap mendukung, mendorong, dan memotivasi muridnya agar berani melangkah, mandiri, dan percaya diri. Guru hadir sebagai pendukung yang menjaga dan menguatkan, bukan yang mengekang atau mengatur segalanya. Ketiga prinsip ini menyatu, guru memberi contoh, motivasi proses, mendukung kemandirian siswa. Yang ketiga, analisis, relevan, dan tantangan penerapan di era digital. Relevasi prinsip di era digital. Prinsip Ki Hajar Dewantara sangat relevan dan justru semakin dibutuhkan karena teknologi mempercepat penyebaran informasi, namun tidak otomatis membentuk karakter. Ing ngarsa sung tulodo tetap relevan di era digital. Guru tetap harus menjadi teladan, misalnya dalam cara menggunakan media sosial dengan bijak, beretika dalam berkomunikasi di dunia maya, dan membedakan informasi benar atau salah. Guru menjadi contoh literasi digital yang baik. Ing madya manggung karsa sangat cocok dengan pembelajaran daring. Guru berperan membangun semangat dan rasa ingin tahu siswa di tengah banyaknya gangguan di rumah. Guru memfasilitasi siswa mencari informasi sendiri lewat internet dan sumber digital. Tidak hanya lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu tuturi handayani. Sangat relevan untuk kemandirian di era digital. Siswa harus menjadi mangkes materi. Tugas guru adalah memastikan mereka tidak berada di jalur yang tidak ada belajar di jalur yang benar, memberi dukungan emosional saat belajar mandiri, dan memotivasi agar tidak menyerah. Tantangan penerapan. Yang pertama, pembelajaran daring. Pembelajaran daring, tantangan sulit memberikan teladan langsung ing ngarsa karena bertemu lewat layar. Kontrol perilaku siswa berkurang. Contoh, guru tidak bisa memantau apakah siswa mencontek, bermain HP, atau tidak serius saat kelas online. Sulit menanamkan kedekatan emosional. Yang kedua, literasi digital. Tantangan, banyak informasi palsu, berita bohong, dan konten negatif. Guru harus bekerja keras membangun karsa atau kemampuan siswa untuk memilah informasi yang benar. Ing madya, jika tidak, teknologi malah merusak pemahaman siswa. Yang ketiga, karakter peserta didik. Tantangan pergaulan bebas di media sosial bisa mengikis sopan santun dan nilai moral. Menjadi sulit bagi guru untuk
menjadi teladan jika siswa lebih banyak meniru gaya hidup internet yang kurang baik. Yang keempat, peran guru. Tantangan guru dituntut melek teknologi jika guru kalah canggih dari siswa. Sulit untuk memimpin di depan ing ngarsah atau membimbing di tengah ing media. Peran guru berubah dari pemberi materi menjadi pembimbing belajar yang tidak semua guru siap melakukannya. Kesimpulannya, prinsip ini tetap berlaku, namun cara penerapannya harus beradaptasi. Teladan tidak hanya perilaku fisik, tapi juga perilaku di dunia maya. Dukungan tidak hanya tatap muka, juga lewat internet digital. Yang keempat, refleksi peran pilar ini menjadi persoalan pendidikan nasional saat ini. Persoalan pendidikan Indonesia saat ini meliputi merosotnya karakter moral siswa, ketimpangan akses pendidikan, rendahnya kemampuan berpikir kritis, dan kesiapan menghadapi perubahan zaman. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi jawaban karena yang pertama, mengendalikan fokus pada pembentukan manusia utuh. Pendidikan nasional sering terjebak hanya mengejar nilai akademik dan kompetensi, melupakan pembentukan karakter. Pilar I Ngarsa Tulodo mengingatkan bahwa karakter dibentuk lewat keteladanan jika guru dan pendidik memberikan contoh yang baik. Persoalan kenakalan remaja, tawuran, atau toleransi bisa ditekankan dari akarnya. Yang kedua, membangun kemandirian dan keaktivitas. Masalah ini adalah lulusan sekolah yang pasif, menuju pemerintah dan tidak kreatif. Prinsip Ing Madya, Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani menjawab hal ini dengan menekankan agar pendidikan membangun inisiatif siswa bukan menghafal mati. Ini sesuatu kebutuhan zaman yang menurut SDM kreatif, berdaya saing dan mandiri. Yang ketiga, menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Di tengah gempuran budaya asing dan teknologi, ketiga prinsip ini menjadi kompas kita untuk maju dengan teknologi dan metode baru. Tetapi dasar pendidikannya tetap kemanusiaan dan kebudayaan. Pendidikan tidak hanya mencetak orang pintar, tapi orang pintar yang berakhlak. Kesimpulannya, Ki Hajar Dewantara bukan sekedar semboyan masa lalu, melainkan obat dan arahan bagi pendidikan nasional saat ini. Selama pendidikan mau meneladani kebaikan, membangun semangat siswa, dan mendukung kemandiriannya, maka pendidikan Indonesia akan mampu mencetak generasi cerdas, berkarakter, dan mampu membawa bangsa ke arah kemajuan yang beradab.